Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Sistem Akuisisi Data. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul Sistem Alarm Kebakaran dengan menggunakan sensor api. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fikania dengan NIM 11022220099. Dan saya Delia Francisca dengan NIM 11022223039. Saya Putri Nuriska Ramadhani dengan NIM 11022223202. Selanjutnya kami akan menjelaskan secara singkat bagaimana sistem alarm kebakaran otomatis ini. Jadi, sistem alarm kebakaran otomatis ini terhubung dengan flame sensor. Lalu jika sensornya tersebut mendeteksi adanya api, maka outputnya akan keluar. Di sini kami outputnya menggunakan buzzer dan LCD I2C. Inputnya sendiri dari api, lalu diproses oleh sensor, dan outputnya akan menyala. Jika ada api, buzzer akan berbunyi dan LCD I2C akan menghasilkan tulisan yang bertuliskan kebakaran. Di sini kami menggunakan modul sensor api KY026. Untuk blok diagramnya, api akan menghasilkan radiasi inframerah. Fotodioda pada sensor KY026 mendeteksi radiasi inframerah ini dan akan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Sinyal listrik akan diteruskan ke komparator. Komparator akan membandingkan sinyal listrik dengan tegangan referensi yang ada. Di sini nilai tegangan referensinya itu 200. Sistem ini juga akan melakukan looping dan looping secara terus-menerus. Sistem ini akan menggunakan metode analog digital converter. Api atau suhu panas yang merupakan input sinyal analog akan dikonversi menjadi output sinyal digital, yang dimana jika tidak terdapat api akan bernilai 1, sedangkan jika terdapat api atau perubahan suhunya akan bernilai 0. Proses konversi di ADC di sini itu ada 3. Yang pertama, deteksi sinyal analog. Sensor api akan menghasilkan sinyal analog yang bervariasi bergantung pada intensitas cahaya yang diterimanya. Yang kedua ada konversi analog ke digital. ADC akan mengambil sinyal analog ini dan mengonversi menjadi nilai digital. Yang ketiga itu pengolahan data digital. Mikrokontroller Arduino ini menerima data digital dari ADC dan menganalisisnya. Jika nilai yang terdeteksi melebihi ambang batas yang telah ditentukan, mikrokontroller dapat mengaktifkan alarm atau sistem pemadam kebakaran otomatis. Lalu selanjutnya di sini ada penjelasan tentang modul sensor api KY026. Pada modul ini memiliki 4 konektor male, yaitu analog out, terus ada ground, lalu ada VCC, lalu digital out. Modul ini memiliki fungsi untuk mendeteksi cahaya inframerah yang dipancarkan oleh api. Modul ini memiliki 2 keluaran, yaitu digital dan analog, dan potensiometer untuk menyesuaikan sensitivitas. Biasanya ini digunakan dalam sistem deteksi kebakaran. Terutama pada sistem kami ini, kami menggunakan yang sinyal analog out. Di sini ada spesifikasi modul sensor apinya. Itu dia pada modul ini terdapat chip komparator LM393. Lalu tegangan operasinya itu tegangan DC dari 3,3 volt hingga 5,5 volt. Arus maksimumnya 15 mA. Deteksi panjang gelombang inframerahnya dari 760 nanometer hingga 1100 nanometer. Lalu sudut deteksi sensornya yaitu 60 derajat. Lalu indikator lampu LED-nya ada 2, yaitu indikator daya dan indikator pemicu. Lalu yang terakhir ada dimensi papannya yaitu 1,5 cm dikali 3,6 cm. Lalu di sini ada sirkuit diagramnya. Yang komponen utamanya terdapat fotodioda atau yang di dalam itu PD1, itu guna mendeteksi cahaya inframerah. Lalu ada resistor seri atau yang digambar adalah R2, itu untuk mengonversi arus fotodioda menjadi tegangan. Lalu yang ketiga ada pembanding atau komparator atau op-amp, itu untuk membandingkan tegangan dari fotodioda dengan tegangan referensi. Lalu yang keempat ada resistor atau yang VRI1, itu untuk mengatur tegangan referensi. Lalu ada LED deteksi dan resistor R3 itu untuk menandakan saat adanya api, dan yang terakhir ada tegangan daya atau VCC. Di situ biasanya input plus 5 volt. Nah, di sini untuk menghitung tegangan dari fotodioda, misalkan R2-nya 10K dan arus fotodiodanya IPD adalah 50 mikroampere, maka VPD sama dengan IPD kali R2 yang akan menghasilkan 0,5 volt.
Lalu yang kedua untuk mengaktifkan LED deteksi. Misal R3-nya 1 ohm dan VCC-nya 5 volt, maka hasil dari LED-nya adalah 5 miliampere. Lalu selanjutnya di sini, jika tidak ada cahaya atau gelap, maka arusnya 0 dan tegangannya 0, outputnya juga 0 volt. LED akan mati. Yang kedua, jika cahaya inframerahnya moderat, maka arusnya 50 mikroampere, tegangannya 0,5 volt, jadi tegangan PD-nya ini lebih kecil dari tegangan referensinya. Outputnya 0 volt, LED tetap mati. Lalu yang terakhir, jika cahaya inframerahnya kuat, maka arusnya 150 mikroampere, tegangannya 1,5 volt, lalu hasil outputnya yaitu 5 volt, LED akan menyala. Sehingga tegangan output dari sensor api inframerah tergantung pada intensitas cahaya inframerah yang diterima oleh fotodioda dan nilai-nilai resistor dalam rangkaian. Untuk codingannya, di sini LCD-nya dimasukin ke analog 4 dan 5, terus ke ke tegangan dan ground. Untuk flame sensornya itu dimasukin ke pin A0, LED pinnya kita nggak pakai, tapi terus buzzer-nya itu dimasukin ke 6, dan flame threshold-nya itu 200. Di schematic sirkuitnya, Kenapa kami menggunakan gambar seperti ini? Karena kalau pada software yaitu Tinkercad tidak adanya sensor api, jadi kami mengambil gambaran besar untuk schematic sirkuitnya seperti ini. Lalu ada proses akuisisi datanya. Yang pertama adalah dideteksi oleh fotodioda. Fotodioda akan mendeteksi radiasi inframerah dari api, lalu menghasilkan arus yang sebanding dengan intensitas radiasi. Lalu yang kedua ada konversi arus ke tegangan, yang dimana arus dari fotodioda tersebut dialirkan melalui resistor seri, yang tadi di sirkuit diagram itu R3, lalu akan menghasilkan tegangan yang sebanding dengan arus. untuk pengodisan sinyal oleh komparator akan membandingkan tegangan dari fotodioda dengan tegangan referensi yang telah ditentukan, menghasilkan sinyal digital tinggi atau rendahnya berdasarkan apakah tegangan dari fotodioda melebihi atau tidak melebihi tegangan referensi yang ada. Untuk akuisisi oleh mikrokontrolernya, mikrokontroler akan membaca sinyal digital dari komparator, mengambil keputusan berdasarkan logika pemrograman, seperti mengaktifkan alarm jika api terdeteksi. Selanjutnya, pengolahan dan penyimpanan data. Mikrokontroler atau Arduino dapat memproses data lebih lanjut, seperti menghitung durasi deteksi api atau intensitas cahaya. Data dapat disimpan dalam memori untuk logging dan analisis. Yang terakhir, komunikasi data. Data dapat dikirim ke sistem pemantauan jarak melalui antarmuka komunikasi. Sistem pemantauan dapat berupa komputer, smartphone, atau cloud untuk analisis lebih lanjut dan pengambilan tindakan. Selanjutnya, simulasi alat. Di sini bisa terlihat pada LCD, jika dia tidak ada terdeteksi api maka aman. Coba kita tes pakai api. Nah, ini maaf, tapi ini suhunya panas jadi masih kehitung ya, Kebakaran. ya, karena dia mendeteksi suhu di sekitar sini panas, maka dia berbunyi. Seperti Sekarang nih saat ditutup dia akan aman dan dibuka kalau dia Lalu di sini juga ada nilai dari intensitas cahayanya, ada nilainya. ini kalau misalkan nggak ada ini. Nih akan tinggi hasilnya. Tetapi jika ada apinya atau ada cahaya atau ada panas, maka dia akan berkurang nilainya. Karena di sini nilai threshold-nya juga 200, jadi lebih mudah. Oke, jadi sekian dari simulasi demo alat kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Bapak.